semuanya, selamat datang di channel HBS Sport TV News. Berikut ini ada kabar timnas terbaru, di antaranya, Timnas Indonesia resmi jadi negara dengan ranking FIFA-nya paling melonjak. Bungkam Doan Van Hau. Ini aksi Justin Hubner setelah Timnas Indonesia permalukan Timnas Vietnam 03. Pelatih asal Bulgaria puji setinggi langit Timnas Indonesia setelah gulung Vietnam 3-0. Sebelum kita teruskan sebaiknya klik tombol like dan subscribe ya. Tanda Anda selalu support Timnas Indonesia dan Anda selalu dapat kabar terbaru dari HBS Sport TV News. Kalau sudah, ayo simak baik-baik video berikut ini. Timnas Indonesia resmi jadi negara dengan ranking FIFA-nya paling melonjak. Indonesia resmi jadi negara dengan ranking FIFA-nya paling melonjak di FIFA Matchday Maret tahun 2024. Pasalnya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia berhasil naik 8 peringkat sekaligus usai meraih rentetan hasil manis pada bulan ini. Ya, Timnas Indonesia turut berlaga pada FIFA Matchday Maret tahun 2024. Pasukan Shin Tae-yong dihadapkan dengan Timnas Vietnam dalam dua laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi piala. Kedua laga itu pun sukses dimenangkan JIZS. Kemenangan pertama didapat kala Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 malam WIB. Laga itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan skuad Garuda. Gol sematawayang pada laga itu sendiri tercipta lewat aksi Egy Maulana Fikri yang sukses memanfaatkan umpan dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Catatan positif itu berlanjut kala Timnas Indonesia bergantian bertandang ke Vietnam. Berlaga di Maidin National Stadium, Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024, skuad Garuda sukses menang telak dengan skor 3-0. Kemenangan itu tak membuat Timnas Indonesia naik peringkat drastis di ranking FIFA. Sejatinya, FIFA baru akan mengumumkan ranking terbaru pada tanggal 4 April tahun 2024. Namun, laman footballtandahubungranking.com sudah melakukan perhitungan manual. Dilansir dari footballtandahubungranking.com, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, Timnas Indonesia total berhasil naik 8 peringkat usai mengalahkan Vietnam 2 kali. Alhasil, skuad Garuda bertengger di urutan ke-134 di ranking FIFA saat ini. 2 kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia meraih 30 poin tambahan. Kini, mereka pun total sudah meraih 1102,7 poin. Selanjutnya ada kabar yakni Bungkam Doan Van Hau. Ini aksi Justin Hubner setelah Timnas Indonesia permalukan Timnas Vietnam 03. Doan Van Hau, Justin Hubner sombong di unggahan terbarunya di Instagram. Unggahan itu dikeluarkan setelah Timnas Indonesia 2 kali menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlalu mudah, tulis Justin Hubner di unggahan terbaru, sembari mengenakan jersey Timnas Indonesia, membawa bendera Indonesia dan menunjukkan skor 1-0 dan 3-0. Skor akhir laga skuad Garuda vs Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Disinyalir, unggahan itu merupakan bentuk sindiran Justin Hubner kepada fullback kiri Vietnam yang tengah cedera, Doan Van Hau. Medio pekan lalu, Doan Van Hau menyindir kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia mengatakan, kualitas pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara. Doan Van Hau menilai, jika Tom Haye dan kawan-kawan memiliki kualitas, mereka akan membela Timnas Belanda atau negara top lain. Jika pemain-pemain itu, naturalisasi, memang bagus, mereka akan bergabung dengan Timnas Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa. Ketimbang bersedia dinaturalisasi Indonesia, kata Doan Van Hau, mengutip dari Fan Express, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, pemain naturalisasi Timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara.
Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras. Lanjut musuh pencinta sepak bola tanah air ini. Pada akhirnya, omongan Doan Van Hau dibungkam Timnas Indonesia. Pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 malam WIB, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya, pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024 malam WIB, Timnas Indonesia menghancurkan Timnas Vietnam 3-0 di Stadion Maidin. Pemain-pemain naturalisasi yang diremehkan Doan Van Hau pun unjuk gigi. Nathan Chu Aon dan Tom Haye tercatat mengemas 1 assist. Sementara itu, Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol. Ada lagi kabar yang makalah menarik. Pelatih asal Bulgaria puji setinggi langit Timnas Indonesia setelah gulung Vietnam 3-0. Pelatih asal Bulgaria puji setinggi langit Timnas Indonesia yang sukses bikin pemain Timnas Vietnam kelelahan dan kena mental akan. Diulas dalam artikel ini. Ex-pelatih Timnas Myanmar, Felizar Popov, menyebut Timnas Vietnam harus menelan kekalahan dalam laga itu karena kelelahan dan kena mental. Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Vietnam kala menjamu Timnas Indonesia di Maidin National Stadium, Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 malam WIB. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sukses membombardir gawang Vietnam 3 gol tanpa balas. Pesta gol Timnas Indonesia dimulai lewat penampilan Jay Izzes pada menit ke-9. Lalu, Ragnar Oratmangun menggandakan keunggulan skuad Garuda pada menit ke-23. Terakhir, Ramadan Sananta di masa injury time sukses menambah penderitaan tuan rumah. Felizar Popov pun turut menyoroti kekalahan Timnas Vietnam. Pasalnya, ini jadi kekalahan kedua Vietnam dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita masuk ke kabar berikutnya. Timnas Indonesia resmi jadi negara dengan ranking FIFA-nya paling melonjak. Indonesia resmi jadi negara dengan ranking FIFA-nya paling melonjak di FIFA Matchday Maret tahun 2024. Pasalnya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia berhasil naik 8 peringkat sekaligus usai meraih rentetan hasil manis pada bulan ini. Ya, Timnas Indonesia turut berlaga pada FIFA Matchday Maret tahun 2024. Pasukan Sintayong dihadapkan dengan Timnas Vietnam dalam 2 laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala. Kedua laga itu pun sukses dimenangkan Jay Izzes. Kemenangan pertama didapat kala Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 malam WIB. Laga itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan skuad Garuda. Gol sematawayang pada laga itu sendiri tercipta lewat aksi Egy Maulana Fikri yang sukses memanfaatkan umpan dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Catatan positif itu berlanjut kala Timnas Indonesia bergantian bertandang ke Vietnam. Berlaga di Maidin National Stadium, Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024, skuad Garuda sukses menang telak dengan skor 3-0. Kemenangan itu tak membuat Timnas Indonesia naik peringkat drastis di ranking FIFA. Sejatinya, FIFA baru akan mengumumkan ranking terbaru pada tanggal 4 April tahun 2024. Namun, laman football tanda hubung ranking.com sudah melakukan perhitungan manual. Dilansir dari football tanda hubung ranking.com, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, Timnas Indonesia total berhasil naik 8 peringkat usai mengalahkan Vietnam 2 kali. Alhasil, skuad Garuda bertengger di urutan ke-134 di ranking FIFA saat ini. 2 kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia meraih 30 poin tambahan. Kini, mereka pun total sudah meraih 1102,7 poin. Selanjutnya ada kabar yakni bungkam Doan Van Hau. Ini aksi Justin Hubner setelah Timnas Indonesia permalukan Timnas Vietnam 0-3. Doan Van Hau,
Justin Hubner sombong di unggahan terbarunya di Instagram. Unggahan itu dikeluarkan setelah Timnas Indonesia 2 kali menang atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlalu mudah, tulis Justin Hubner di unggahan terbaru, sembari mengenakan jersey Timnas Indonesia, membawa bendera Indonesia dan menunjukkan skor 1-0 dan 3-0. Skor akhir laga skuad Garuda vs Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Disinyalir, unggahan itu merupakan bentuk sindiran Justin Hubner kepada fullback kiri Vietnam yang tengah cedera, Doan Van Hau. Medio pekan lalu, Doan Van Hau menyindir kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia mengatakan, kualitas pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara. Doan Van Hau menilai, jika Tom Haye dan kawan-kawan memiliki kualitas, mereka akan membela Timnas Belanda atau negara top lain. Jika pemain-pemain itu, naturalisasi, memang bagus, mereka akan bergabung dengan Timnas Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa. Ketimbang bersedia dinaturalisasi Indonesia, kata Doan Van Hau, mengutip dari Fan Express, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, pemain naturalisasi Timnas Indonesia hanya selevel Asia Tenggara. Kami tinggal turun ke lapangan dan berjuang keras, lanjut musuh pencinta sepak bola tanah air ini. Pada akhirnya, omongan Doan Van Hau dibungkam Timnas Indonesia. Pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 malam WIB, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya pada Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 malam WIB, Timnas Indonesia menghancurkan Timnas Vietnam 3-0 di Stadion Maidin. Pemain-pemain naturalisasi yang diremehkan Doan Van Hau pun unjuk gigi. Nathan Chu Aon dan Tom Haye tercatat mengemas 1 assist. Sementara itu, Ragnar Oratmangun mencetak 1 gol. Ada lagi kabar yang makalah menarik. Pelatih asal Bulgaria puji setinggi langit Timnas Indonesia setelah gulung Vietnam 3-0. Pelatih asal Bulgaria puji setinggi langit Timnas Indonesia yang sukses bikin pemain Timnas Vietnam kelelahan dan kena mental akan. Diulas dalam artikel ini. Ex-pelatih Timnas Myanmar, Felizar Popov, menyebut Timnas Vietnam harus menelan kekalahan dalam laga itu karena kelelahan dan kena mental. Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Vietnam kala menjamu Timnas Indonesia di Maidin National Stadium, Hanoi, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 malam WIB. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia sukses membombardir gawang Vietnam 3 gol tanpa balas. Pesta gol Timnas Indonesia dimulai lewat penampilan Jay Izes pada menit ke-9. Lalu, Ragnar Oratmangun menggandakan keunggulan skuad Garuda pada menit ke-23. Terakhir, Ramadan Sananta di masa injury time sukses menambah penderitaan tuan rumah. Felizar Popov pun turut menyoroti kekalahan Timnas Vietnam. Pasalnya, ini jadi kekalahan kedua Vietnam dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demikian kabar Timnas hari ini, silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan salam olahraga.